Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang pada Tuhan, berikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri, dan sebentar kami akan naikkan pujian kami. Berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kasih Tuhan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Namamu yang kami tinggikan, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, kekal selama-lamanya, haleluya, haleluya. Ya Rama Shaka ya Raya Raya Rabu, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kaulah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita boleh ada di tempat ini karena anugerah yang dinyatakan kepada kita. Kita melihat kebaikan yang tidak pernah berhenti, kita melihat kebaikan Tuhan yang tidak pernah terputus dalam kehidupan orang percaya dan jemaat JKI Pondok Daud. Kita melalui awal tahun dengan berita-berita yang kurang menyenangkan, tapi pada hari ini kita boleh melihat kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita yang tidak pernah berhenti, tidak pernah habis, tidak pernah putus, selalu baru setiap saat, selalu baru setiap waktu. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Roma. Ayat ini tidak asing bagi kita karena sering kita dengar, sering kita baca. Masih sekolah minggu, anak-anak kecil sudah sering didengarkan ini. Saya akan bacanya Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya baca, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat Alkitab ini sangat-sangat sering kita baca, tapi sangat-sangat susah untuk kita lakukan. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ayat yang menjadi teguran bagi orang percaya, bagi orang yang mengikut Tuhan, bagi pelayan Tuhan, bagi jemaat biasa sekalipun. Karena ini ayat membuat kita untuk hidup kita jangan menjadi hidup yang biasa-biasa. Hidup kita hidup yang harus menyala-nyala, hidup yang selalu membakar kehidupan kita, kehidupan roh kita. Firman Tuhan pagi hari ini saya berikan tema firman Tuhan, jangan malas atau jangan bermalas-malasan. Jangan malaslah. Kenapa jangan malas Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya punya cerita yang terjadi dalam kehidupan saya keluarga. Kisah nyata ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya punya 2 orang anak laki-laki. 2 orang anak ini berbeda umur kira-kira 2 tahun. Yang satu yang besar itu ketika bangun pagi, jangankan bangun pagi, bangun ketika dia selesai tidur siang itu dia bangun. Ketika dia bangun, dia langsung duduk, berjalan atau melakukan aktivitas apapun itu. Dia langsung melangkah. Beda dengan yang nomor 2. Yang nomor 2 ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sangat susah. Bangun pagi, dia masih peluk bantal guling, guling-guling, ambil selimut, tapi sudah buka mata, tapi masih baring-baring tempat tidur. Berbeda dengan yang nomor 1. Yang nomor 1 tidak pernah baring-baring lagi di dalam tempat tidur. Ketika dia buka mata, dia langsung duduk. Langsung minta apa, mau keluar, mau minta mainan, minta minum, dan lain sebagainya. Dia langsung melakukan aktivitasnya. 2 orang yang berbeda aktivitas. 2 orang yang berbeda karakter. Yang satu ketika bangun, dia langsung semangat. Sampai satu kali dia bilang begini, "Dek, kamu itu loh kalau bangun kayak kakak." Ya, adiknya tanya, "Kenapa? Kayak gimana?" "Kalau bangun itu langsung semangat katanya. Langsung gerak, jangan tidur-tiduran itu." Nah, yang adiknya terdiam. Nah, di sini kita lihat ternyata hidup bermalas-malasan bukan hanya terjadi kepada orang dewasa. Orang Kristen yang sudah dewasa rohani pun bisa terjadi. Anak-anak sekalipun bisa terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sedang berada di penghujung tahun. Sebentar lagi kita akan masuk di awal tahun. Di awal tahun biasanya ada resolusi yang selalu kita buat kepada Tuhan. Tuhan, tahun ini saya mau semangat. Tuhan, tahun ini aku mau aktif melayani. Tuhan, awal tahun ini saya akan melangkah dengan iman untuk melaksanakan tugas dan panggilanmu. Biasanya seperti itu di awal tahun. Tapi saya mau mengawali di penghujung-penghujung, ini saya katakan penghujung-penghujung tahun karena ini sudah masuk di bulan yang ke-11. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita membuat resolusi dengan Tuhan, kita harus membaca ayat ini. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membuat resolusi nantinya di tahun yang baru, kita harus memegang firman Tuhan ini sehingga kita menjadi orang yang tidak bermalas-malasan di pertengahan tahun nantinya. Yang pertama, kenapa kita tidak boleh bermalas-malasan? Sesuai dengan firman Tuhan ini saya katakan pada poin yang pertama, karena bermalas-malasan
bisa merusak hubungan relasi kita dengan Tuhan. Kenapa? Hubungan kita akan menjadi dingin. Hubungan kita dengan Tuhan tidak akan baik-baik saja ketika kita bermalas-malasan. Ayat ini dengan jelas mengatakan, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ketika kita bermalas-malasan, relasi kita dengan Tuhan akan dingin, akan rusak. Pertumbuhan rohani kita akan terhenti. Kenapa? Karena kita mulai malas di hadapan Tuhan. Dan biasanya ini terjadi di pertengahan tahun sampai memasuki akhir tahun. Itu biasa terjadi. Karena apa? Mulai ada titik bosan, mulai ada titik jenuh. Tetapi firman Tuhan mau katakan kepada kita pada pagi hari ini, jangan sampai titik jenuh itu, jangan sampai titik bosan itu menghampirimu. Baca terus ayat ini. Jangan sampai kendor kerajinanmu itu. Jangan sampai rohmu itu hilang di dalam kehidupanmu. Roh yang berapi-api di awal tahun, di akhir tahun itu hilang di pertengahan tahun. Ini sering terjadi Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sampai bermalas-malasan, kita akan menjadi kehilangan gairah di dalam melayani Tuhan. Singkatnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mulai malas di dalam beribadah kepada Tuhan, jangankan doa ibadah pertengahan tahun, pertengahan minggu, ibadah mingguan aja, seminggu sekali, setiap hari Minggu. Ketika kita mulai malas di sana, kita mulai kehilangan gairah untuk melayani Tuhan. Kita mulai kehilangan gairah untuk memberikan pertumbuhan di dalam rohani kita ini, roh kita, jiwa kita. Malas-malas itu bukan hanya berhubungan tentang fisik. Cerita saya tadi di awal, dua anak yang berbeda. Mereka bermalas-malasan, yang nomor 2 bermalas-malasan. Karena dia ketika dia bangun, dia hanya guling-guling tempat tidur, peluk bantal guling, peluk selimut dan lain sebagainya. Bermalas-malasan menyerang fisik pada anak yang nomor 2. Tapi ternyata bermalas-malasan ini bisa menyerang juga kepada jiwa kita, kepada roh kita, membuat pertumbuhan rohani kita berhenti atau stagnan di tempat. Karena apa? Kita mulai malas. Seharusnya ketika kita berumur sekarang, misalnya umur 30 tahun, ketika kita masuk umur yang ke-31, kita harus meningkat rohani kita. Tapi karena kita bermalas-malasan, rohani kita semakin turun atau tidak bertumbuh. Tidak turun tapi tidak bertumbuh juga. Hanya di tempat, berjalan di tempat. Sehingga ketika datang gelombang badai, ketika datang masalah di dalam kehidupan kita, kita mulai goyah, kita mulai lemah di hadapan Tuhan. Karena apa? Hubungan kita dengan Tuhan itu rusak. Hubungan kita itu dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan itu menjadi dingin. Yang kedua, kenapa kita dilarang bermalas-malasan melalui ayat ini? Karena bermalas-malasan bisa memadamkan semangat roh kita. Ini yang saya katakan tadi, bisa menyerang fisik tapi bisa menyerang juga roh kita. Karena apa? Orang percaya yang semangatnya padam, hidup rohaninya akan menjadi hidup yang suam-suam kuku, hidup yang tidak punya gairah lagi untuk bertemu Tuhan. Jangankan di tengah minggu, di hari Minggu seminggu sekalipun dia akan menjadi tidak bergairah. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita melaksanakan juga tugas dan tanggung jawab kita, ketika semangat kita mulai padam, mulai lemah, dalam kita beraktivitas, kita bisa menjadi suam-suam kuku. Dalam kita bekerja, kita tidak ada gairah, malas datang ke kerja. Biasanya harus datang kerja misalnya jam 8, datangnya jam 10, jam 11, jam 12. Karena gairahnya ini tidak ada lagi. Gairah ini tidak memenuhi kehidupan kita. Berbeda dengan ketika kita pertama kali melamar pekerjaan. Ketika pertama kali melamar pekerjaan, jangankan jam 8, jam 7 pun disuruh datang. Itu pertama kali. Tapi sudah jam setahun, 2 tahun, nah ini mulai bermalas-malasan. Berbahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bermalas-malasan ini menyerang bagian fisik kita, bisa menyerang rohani juga bisa. Dan ini merusak, sama-sama merusak hubungan dengan sesama, dengan pekerjaan, dengan relasi kita dengan orang sekitar. Itu bisa dirusak dengan bermalas-malasan.
hubungan juga dengan Tuhan juga bisa dirusak dengan bermalas-malasan. Jadi ini hal yang berbahaya. Firman Tuhan pagi hari ini mungkin keras, tapi ini teguran keras bagi kita untuk kita kembali hidup semangat di dalam Tuhan, untuk kita kembali berapi-api seperti tema kita bulan lalu ketika kita melaksanakan ulang tahun gereja, berkobar, berapi-api. Itulah yang harus ada dalam kehidupan sidang jemaat JKI Pondok Daud di tempat ini. Kita harus punya semangat yang penuh, bergairah penuh. Jangan sampai malas itu memenuhi kehidupan kita. Karena malas itu akan ketika memenuhi kehidupan kita, dia akan merusak hidup kita baik secara fisik maupun rohani kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup orang percaya tidak boleh dijalani dengan bermalas-malasan atau setengah hati. Hidup rohani harus dijalani dengan semangat, dengan sepenuh hati, dengan keutuhan, dengan semangat yang membara. Hari ini kita periksa kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Apa kita sedang kendor atau kita masih sama ketika kita melayani Tuhan pertama kali? Ketika kita masih sama ketika kita bertemu Tuhan pertama kali. Bertemu Tuhan atau melayani Tuhan pertama kali. Apakah kita masih sama seperti itu? Kita periksa kehidupan kita. Baik saya pribadi maupun Bapak Ibu Saudara sekalian sidang jemaat. Kita periksa. Jangan sampai bermalas-malasan itu membawa kita terlelap kita di dalam kehidupan yang lama-lama membawa kerusakan di dalam kerohanian kita. Jangan biarkan kemalasan ini merusak atau merampas panggilan rohani kita. Ini sesuatu yang berbahaya. Ketika bermalas-malasan ini bisa merusak, mengambil panggilan rohani kita. Kita sudah dipanggil untuk melayani Dia. Di sini dikatakan jelas, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Ketika malas-malasan ini ada di dalam kehidupan kita, dia bisa mencuri yang namanya panggilan kita untuk membuat kita tidak suka melayani, untuk membuat kita tidak semangat lagi melayani. Saya mengambil satu kutipan dari salah satu tokoh, A.W. Tozer, menulis begini, kekristenan yang malas adalah kekristenan yang membosankan. Tidak ada api, tidak ada gairah. Itu hanya ritual kosong. Jadi jelas di sini A.W. Tozer mengatakan kekristenan haruslah yang bergairah. Haruslah bergairah supaya menjadi semangat kita bukan ritual lagi, tapi sebuah kebutuhan rohani. Sebuah semangat rohani yang membawa kita dengan Tuhan semakin hari semakin baik. Hubungan kita dengan Tuhan semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Inilah yang diinginkan A.W. Tozer ketika dikatakan kekristenan yang malas itu adalah kekristenan yang membosankan. Jadi dia mau katakan jadi Kristen, kata kasarnya jadi Kristen yang bergairah. Jadi Kristen yang memiliki api yang bukannya tentang ritual kosong. Ritual itu sesuatu yang kita lakukan secara terus menerus. Tidak ada kerinduan lagi. Tapi A.W. Tozer mau inginkan kepada kita memiliki sesuatu yang bergairah, membutuhkan Tuhan dengan apa? Dengan melayani Dia dengan penuh semangat, dengan penuh gairah, dengan penuh sukacita. Pagi hari ini kita belajar 2 poin Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita tidak boleh bermalas-malasan? Karena bermalas-malasan bisa merusak hubungan atau relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, bermalasan bisa memadamkan semangat kita karena bisa mencuri panggilan rohani kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita di akhir tahun ini kita tutup dengan semangat kita yang baru, semangat kita melayani Tuhan, dan diawali dengan semangat yang terus membara, semakin setia melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.